Assalamualaikum warga YouTube. Kita sering sibuk mengejar hal-hal yang besar, seperti uang, jabatan, pencapaian, dan lain-lain. Padahal, dalam kesibukan itu, tanpa sadar kita mengabaikan dua nikmat yang nilainya jauh lebih besar dari semua yang kita kejar. Apa itu? Suatu hari seorang sahabat bertanya kepada saya, "Kenapa ya? Hidup rasanya seperti lari tanpa tujuan. Bangun, kerja, pulang, tidur, begitu terus diulang-ulang setiap hari. Aku sehat, tapi seperti robot, tidak hidup." Saya hanya tersenyum, lalu mengingat salah satu sabda Nabi yang sederhana, tapi dalam maknanya. Dua nikmat yang banyak manusia tertipu karenanya adalah kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Kalimat itu bukan hanya nasihat biasa, tapi pengingat keras. Karena nikmat sehat dan waktu luang, itu akan terasa berharga saat kita kehilangan keduanya. Pernah tidak kamu merasa sakit yang benar-benar membuat tidak berdaya? Cuma mau ke kamar mandi saja butuh bantuan orang lain. Tiba-tiba makanan tidak ada rasanya, hambar. Tidur pun begitu, terasa tidak nyenyak dan gelisah. Waktu itu apa yang ada di pikiranmu? Ya Allah, saya minta sehat saja. Saya tidak minta yang lain-lain. Itu dia. Sehat memang sering dianggap biasa saat kita memilikinya. Tetapi ketika hilang, baru kita sadar betapa berharganya sehat. Islam memandang sehat bukan hanya soal tubuh yang bugar, tapi juga kesempatan untuk beribadah, berbuat baik, dan menjalani hidup dengan penuh makna. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Mintalah kepada Allah kesehatan, karena tidak ada karunia yang lebih baik bagi seseorang setelah keyakinan selain kesehatan." Hadis riwayat Tirmizi. Jadi, sehat bukan cuma bonus, tetapi amanah. Tubuh yang diberikan kekuatan adalah fasilitas dari Allah, supaya kita bisa memaksimalkannya untuk hal-hal baik. Bukan cuma kerja lembur, tapi juga sujud yang khusyuk, senyum kepada orang, atau sekedar duduk membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Berikutnya adalah waktu luang. Waktu luang sering dianggap remeh. Kalau ada waktu senggang, banyak dari kita langsung membuka HP, scroll media sosial, menonton film, atau bermain game selama berjam-jam. Bukan berarti semua itu salah. Tapi, kapan terakhir kali kita gunakan waktu luang untuk mendekatkan diri kita kepada Allah? Coba renungkan. Kita sering bilang, nanti kalau sudah pensiun, aku mau lebih rajin mengaji. Kalau sudah akhir pekan, baru deh aku bisa sedekah ke panti asuhan. Lagi sibuk banget nih, belum sampai salat duha. Padahal, waktu itu tidak pernah menunggu kita. Waktu berjalan terus, tanpa menoleh ke belakang. Dalam Al-Quran, Allah bahkan bersumpah demi waktu. Dalam salat Al-Asr, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Bersyukur atas nikmat sehat dan waktu luang, bukan cuma dengan ucapan Alhamdulillah, tapi dengan tindakan nyata. Sehat, gunakan untuk salat dengan sempurna, membantu orang lain, dan juga bersedekah tenaga. Waktu luang, gunakan untuk tilawah, belajar, merenung, atau sekadar duduk dengan keluarga sambil mendengarkan mereka berbicara. Rasulullah SAW sendiri, meski seorang nabi, tetap menggunakan setiap detik hidup beliau dengan sangat produktif. Beliau membagi waktu antara ibadah, keluarga, berdakwah, dan membantu umat dengan baik. Beliau tidak pernah menunda kebaikan, karena beliau tahu betapa terbatasnya waktu di dunia. Kita hidup di zaman di mana semua hal berlomba mencuri perhatian kita. Notifikasi, target kerja, hiburan instan, semua membuat kita merasa sibuk. Padahal banyak dari waktu kita sebenarnya kosong. Banyak dari tenaga kita sehat, tetapi disia-siakan. Jangan sampai kita jadi orang yang tertipu oleh dua nikmat ini. Karena kelak, di akhirat kita akan ditanya. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat, hingga ia ditanya tentang 5 perkara. Salah satunya tentang waktunya, untuk apa ia habiskan. Hadis riwayat Tirmizi. Maka, sebelum sehat menjadi sakit, dan waktu luang menjadi kesibukan yang tiada jeda, gunakanlah dua nikmat itu dengan sebaik-baiknya. Mungkin kita tidak selalu bisa melakukan hal besar, tapi setiap hari kita bisa memilih, apakah hari ini akan jadi amal atau hanya angka dalam kalender. Hari ini kamu masih sehat dan punya waktu untuk menonton video ini. Itu artinya kamu masih punya dua nikmat.
Mau dipakai untuk apa?